A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillaha fala mudhillalahu wa min yudhillahu hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izinkan hari ini saya membawakan materi Sumuliyatul Islam tentang ayo ramaikan remas dan makmurkan masjid. Banyak di antara kita semua yang belum tahu apa dan bagaimana BK Permi. BK Permi singkatan dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau biasa disingkat BK Permi, yang sudah ada dari tahun 1977. Jika kita mencermati hari ini yang terjadi, remaja masjid atau biasa dikatakan remas kuranglah mendapat tempat atau organisasi favorit bagi anak-anak muda kita hari ini, khususnya generasi milenial. Tugas kita semua, para orang tua, para generasi muda, untuk kembali melihat masjid-masjid di tempat kita semua, dan mari menghidupkan kembali remaja masjid yang ada di sekitar kita semua. Kaum milenial memanfaatkan potensi teknologi, gadget dan sebagainya untuk berdakwah dengan sekecil apapun. Seperti kita ketahui, jelas banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan dalam lingkaran masjid. Di samping kita melakukan perawatan, mendukung para BKM untuk melaksanakan operasional dan manajemen pengelolaan masjid yang baik dan kreatif. Harapan kami juga mudah-mudahan ke depan para BKM kemudian bisa bersinergi dan mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada hidup dan adanya terus berbagai kegiatan yang dilaksanakan anak-anak kita, para generasi muda, yaitu para remas-remas ini nanti. Kami berharap BK Permi menjadi organisasi yang mampu mendorong dan menjadi pembina untuk menghidupkan dan menggelorakan lagi para remaja-remaja masjid. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yasha ilallah fa asaulaika yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu banyak tuntunan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang semua bermuara kepada peran dan fungsi kita dan ajakan untuk memakmurkan masjid. Para anak-anak muda kita sudah harus didorong untuk ke masjid. Tidak lagi kemudian
kita orang tua selalu menghalang-halangi anak muda kita, ataupun harus mencap mereka bandal, mereka nakal, mereka ini. Yang harus kita lakukan adalah para anak muda kita senang datang dengan ikhlas, dengan keringanan langkahnya untuk datang ke masjid, baik melakukan sholat maupun berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi. Banyak masjid-masjid kita juga punya kotak-kotak infak kas masjid. Tidak bisa kita hanya bangga membacakannya setiap Jumat dengan nilai nominal-nominal besar yang setiap minggu terus bertambah. Kita kemudian mengumpulkannya. Tapi sudah menjadi kewajiban kita semua, para pengurus masjid dan para adik-adik Remas, untuk memaksimalkannya juga untuk kepentingan umat, khususnya dalam mensupport berbagai kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada masjid itu bisa hidup, baik kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, maupun yang paling penting adalah menjadikan masjid sebagai sentra ekonomi umat. Masjid tidak hanya kita gunakan sebagai tempat sholat, ritual, tetapi juga menjadi sokoguru perkembangan ekonomi umat. Saya pikir dengan melakukan elaborasi sinergitas antara pengurus Remas dan pengurus Masjid BKM bisa bersama-sama memakmurkan masjid. Tinggal dilihat usaha-usaha apa yang bisa dimasuki dan dijalankan untuk menjadi roda ekonomi umat berbasis masjid di daerah masing-masing. Kota infak atau yang kas masjid yang didapatkan dari kota infak dan sumbangan-sumbangan umat, sodakoh, zakat, dan lainnya bisa tidak terbentur hanya fisik atau manajemen masjid, tetapi kegiatan-kegiatan pemberdayaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya yang berguna untuk umat, saya pikir bisa digerakkan, khususnya dalam pembinaan generasi-generasi muda Islam kita hari ini, yaitu Remas. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama untuk terus melihat dan bersama-sama Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda, BKPRMI, DMI, dan berbagai organisasi lainnya untuk kemudian menggerakkan generasi muda kita hari ini untuk kembali meramaikan taklim-taklim dan forum-forum di Remas masing-masing. Insya Allah, kalau sudah anak-anak muda kita aktif dalam majelis-majelis Remas, maka kemakmuran masjid akan menjadi hal yang pasti akan tercapai. Kemakmuran masjid adalah hal yang harus kita jalankan bersama, yang harus kita wujudkan bersama. Masjid tidak hanya dimaknai sebagai tempat ibadah, tapi masjid harus menjadi pusat peradaban, pusat pembangunan ekonomi umat, pusat pembangunan, pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bisa kita laksanakan di masjid. Masjid menjadi simbol kebangkitan umat, kebangkitan generasi muda Islam hari ini. Untuk itu, marilah para generasi muda hari ini, tidak cukup hanya dengan Anda bermain gadget, Anda kegiatan-kegiatan yang hura-hura dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Mari salurkan hobi kita, kreativitas kita untuk kemudian membesarkan dan mengangkat
mengangkat maupun bernilai dakwah, biar sedikit pun nilainya, tapi itu bermanfaat bagi umat kita. Para generasi muda hari ini haruslah sudah mulai memikirkan berbagai dinamika kebangsaan, dinamika keumatan, dan kemudian berpikir apa peran kita hari ini dalam rangka mengambil peran dalam sekecil apapun. Hal ini mari kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Untuk itu, para generasi muda sekalian, sudah saatnya kita kembali ke masjid masing-masing. Mulailah dari kecil, dari usia dini kita dikenalkan terkait masjid, rumah Allah. Anak-anak kita dibawa, dibimbing untuk ke masjid, bersolat jamaah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman. Sudah dari sejak usia dini mereka mencintai berbagai kegiatan-kegiatan umat, kegiatan-kegiatan yang berbau keislaman. Dan mudah-mudahan dalam kultum kuliah 7 menit ini dapat memotivasi kita semua dan mengajak kita semua untuk kembali memakmurkan masjid. Masjid akan makmur jika remas-remasnya hidup. Tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menghidupkan kembali remaja masjid, organisasi-organisasi remaja masjid yang ada di setiap masjid-masjid kita. Jika masyarakatnya makmur, masyarakatnya baik, tetapi masjid dan remasnya tidak hanya mati atau tidak ada kegiatan, azan hanya berkumandang di sholat 5 waktu, di waktu-waktu yang lain tidak, maka ini juga menjadi PR bagi kita semua. Marilah kepada kita semua untuk kembali ke masjid, mendorong anak-anak muda kita, generasi muda kita, khususnya kaum milenial untuk kembali ke masjid. Bergabunglah dalam remas-remas yang ada di masjid kita sekitar. Dan kemudian marilah kemudian kita berdiskusi, bersinergis, berdialektika dengan para pengurus BKM untuk kemudian merancang berbagai kegiatan-kegiatan yang akan bermuara kepada kemakmuran masjid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kuliah 7 menit ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga kuliah 7 menit ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya ayo kita ramaikan remas-remas dalam rangka memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.